Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kerahmatan, dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Walaupun pada saat sekarang kita, bangsa ini, bahkan dunia sedang mengalami pandemi yang demikian mencekam. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, lebih dari 1400 tahun yang lalu ketika pasukan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, terjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah saat dikeluarkannya dan dihancurkannya berhala-berhala patung yang ada di Mekah di dalam Ka'bah dengan hina. Kaum musyrikin Mekah adalah kaum yang mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Namun Allah bukanlah satu-satunya bagi mereka. Mereka memiliki sesembahan lain dalam bentuk berhala-berhala, patung dengan beragam nama. Pada berhala-berhala itulah mereka bersandar, memohon, dan menggantungkan harapan. Berhala-berhala itu yang mereka yakini bisa mencukupi kebutuhan mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahan mereka. Peristiwa penyucian Ka'bah dan penghancuran berhala saat penaklukan kota Makkah menegaskan bahwa tiada satupun Allah yang bisa mencukupkan, memudahkan, dan menghilangkan kesusahan. Dialah Tuhan yang satu-satunya dan hanya satu-satunya. Allahu Ahad. Namun kini Tuhan-Tuhan palsu itu bermetamorfosa, berubah bentuk, bisa dalam bentuk keris, jimat, akik, kertas ataupun bentuk lainnya. Bahkan ternyata bisa berubah dalam bentuk yang lebih halus. Halus karena Tuhan baru yang dimaksud ini bukanlah berbentuk patung atau barang yang kita sembah-sembah, melainkan ia hadir dalam bentuk yang samar-samar dan merasuk dalam hati kita. Ada banyak ragamnya, macam-macam jenisnya Tuhan baru ini. Tuhan baru ini yang menjadi pusat perhatian kita, yang mati-matian kita kejar, yang menjadi tempat bersandar, yang melalaikan, yang membuat kita sibuk tiada henti tanpa kejelasan makna, yang kita sangka bisa menolong dan menyelesaikan segala urusan. Di antara Tuhan palsu dalam hidup kita yang paling banyak berada di dalam hati adalah uang, fulus,
saldo rekening, gaji, profit usaha atau laba usaha, tunjangan, jatah bulanan, proyek, dan turunan-turunannya. Dari pengalaman di lapangan, Tuhan palsu yang satu ini menempati peringkat teratas yang secara halus menggeser posisi Allah di hati kita. Ada beberapa indikator yang bisa kita ambil yang menjadikan seseorang terjangkiti virus ini. Virus mempunyai Tuhan palsu. Yang pertama, ketika ia ada di hati merasa tenang. Ketika ia tiada di hati merasa resah, gelisah, panik dan bingung. Seakan-akan ialah yang bisa mencukupkan dan menyelesaikan semua masalah. Padahal banyak dan cukup adalah dua hal yang tidak berhubungan secara langsung. Kita bisa punya banyak, tetapi kecukupan adalah masalah keberkahan. Di beberapa kasus kita sering menemui beberapa sahabat yang mungkin punya properti banyak di berbagai kota. Tanahnya di mana-mana. Mobilnya lebih dari satu. Namun ketika Allah takdirkan mampet atau macet, maka beli beras pun tidak mampu. Betapa sulit sekali ketika kita ingin menjual aset-asetnya. Sekali lagi, ini adalah persoalan keberkahan. Bukan tentang banyak atau sedikit, tetapi tentang kelapangan atau kesempitan. Kemudian indikator yang kedua, ketika Tuhan palsu ini menjadi pusat perhatian kita, siang malam menjadi tema utama yang terus kita sebut-sebut. Trending topik teratas yang membuat diri kita begitu antusias melebihi kuantitas dan kualitas zikir kita kepada Allah. Atas nama upaya mengejarnya yang katanya bagian dari ibadah. Namun dalam proses tersebut kita menomor tujuhkan Allah, bukan hanya menomor duakan. Jika sudah seperti ini, maka akhir ceritanya adalah kesibukan yang seolah-olah tiada henti, angan-angan yang seolah tiada ujung, dan akan kembali kepada kekurangan terus-menerus yang seolah-olah tidak pernah cukup. Kemudian indikator yang ketiga, ketika keberadaan Tuhan palsu ini menjadi dasar optimisme dan kepercayaan diri kita. Jika ia ada, maka PD-nya itu muncul dalam diri. Kita bersandar dan bergantung pada keberadaannya. Saat ia tiada, jadilah kita pribadi yang pesimis. Tidak berani kita bermimpi dan punya visi. Seakan kita lupa bahwa punya Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Percaya diri bukanlah bertumpu pada kemampuan dan sumber daya diri. Percaya diri yang sejati adalah ketika kita yakin bahwa kita bersama Allah yang maha menolong. Kemudian indikator yang keempat adalah ketika kita enggan bersedekah, berat berderma, tak mau berbagi, susah berzakat, lebih yakin dengan apa yang kita miliki daripada dengan apa yang dijanjikan oleh Allah.
tak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah, melainkan bergantung pada jumlah tabungan kita. Berpikir bahwa uanglah yang bisa memberangkatkan kita umroh misalnya, atau haji. Uanglah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Uanglah yang bisa membuat kita memiliki ini dan itu. Uanglah yang bisa mewujudkan segala hajat. Uanglah yang bisa mencukupi biaya pendidikan anak. Uanglah yang bisa membahagiakan dan seterusnya. Apabila kita hanya tergantung pada ini, maka sebenarnya berhala-berhala itu masih ada pada diri kita. Kalau sudah begitu, mungkin bangsa ini bukanlah lagi berketuhanan yang Maha Esa, tetapi keuangan yang Maha Esa. Menyekutukan Allah dengan sangat halus. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak terjangkiti ini. Marilah kita teguhkan ketauhidan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Karena dengan begitu kita kemudian menjadi yakin bahwa Allah lah yang maha menolong, maha besar. Ikhtiar adalah kita menetapi syariat saja. Yang penting kita sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Kita harus yakin bahwa apa yang kita usahakan tidak itu saja rezeki kita. Kita berusaha menetapi perintah Allah. Kemudian selanjutnya Allah lah yang akan menyelesaikan urusan kita. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.